Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor ya. Dan ada narasumber kita Bapak Zainul apa tadi, Komar. Pak? Bapak Zainul Komar ya. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Komar, Ketua Forum Gaharu Indonesia Kabupaten Asahan. Ya. Di sini kita sedang berada di lokasi Kabupaten Asahan, di mana ada 3 hektar kurang lebih lokasi yang kita tanam gaharu yang sudah 20 tahun. Sebagaimana yang kita saksikan bersama, ini adalah pohon gaharu jenis mikrokarva. Nah, tanaman gaharu yang ada di lokasi ini hanya 2 jenis, yaitu mikrokarva dan malakensis. Nah, itu. Jadi ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oke. Ini teman-teman sebagai sampel ya, sebagai sampel bagi teman-teman yang ingin menanam pohon gaharu. Nah, bisa melihat contoh seperti inilah pohon gaharu tersebut. Nah, kalau pohon gaharu ini kan kalau misalkan ditanam, gunanya untuk apa sih? Nah, mungkin Bapak selaku yang lebih pakar mungkin bisa menjelaskan Pak, gunanya Ya, untuk apa Pak? Siap. Jadi pohon gaharu ini yang pertama daunnya bisa kita buat untuk teh. Nah, mungkin bisa kita lihat di Google fungsi manfaat teh gaharu ya, teh dari daun gaharu. Namun pohon gaharu ini tidak serta-merta begitu ditanam terus langsung bisa dipanen. Dia harus melalui tahap-tahapan, yaitu yang pertama tahapan inokulasi, ya. Nah, inokulasi yang sudah kita buat itu adalah 2 jenis, ya. Ada 2 macam inokulasi. Yang pertama adalah inokulasi oles, di mana inokulasi oles ini bertujuan untuk menciptakan resin, menimbulkan resin di dalam permukaan kayu gaharu, ya, sehingga resin itu setelah 9 bulan atau 1 tahun kita kupas, kita bisa giling, kemudian kita bisa suling, ya. Kemudian setelah disuling itulah keluar minyaknya, itulah minyak gaharu, ya. Jadi untuk sekali lagi untuk oles, inokulasi jenis oles itu 9 bulan sampai 1 tahun kita sudah bisa panen. Nah, dan bertujuan untuk menghasilkan minyak. Kemudian yang kedua, inokulasi yang kedua itu adalah inokulasi injek. Jadi dia dibor, kemudian dimasukkanlah inokulan, kemudian bisa ditutup. Ada juga yang sejenisnya seperti itu, tapi dibor kemudian pakai infus. Nah, kalau dengan infus itu, ini yang kita harapkan dia nanti menghasilkan chip-chip. Nah, dia chip-chip yang di mana chip itu mengandung gubal, mengandung resin juga, itu namanya kemedangan ataupun gubal. Nah, chip-chip itulah yang kita jual setelah kita carving. Nah, inokulasi injek ataupun inokulasi infus ini usianya bisa kita panen setelah mencapai 2 tahun sampai 3 tahun. Yang sudah pernah kita lakukan dan kita panen setelah 3 tahun itu bernilai untuk jual pasar lokal di Sibuhuan itu 12 juta per kilo kayunya. Kayunya Pak ya. Kayunya. 12 juta per kilo. Ya. Perlu di sini saya saya terangkan bahwasanya kalau injek itu bukan berarti setelah diinfus ataupun diinjek itu semua ini langsung timbang, tidak. Tapi kita harus carving dulu. Nah, jadi kita ambil chip-chipnya yang berwarna hitam ataupun berwarna coklat. Itulah yang akan dijual. Itulah yang bernilai kan. Artinya nggak semuanya bernilai. Tidak semuanya bernilai, tapi yang sisanya bekas carvingannya itu rimah-rimahnya atau limbahnya itu kita suling, masih bisa ada bernilai minyaknya. Bahkan yang sisa-sisa carving itu pun bisa kita suling, nanti akan ya? keluar minyaknya. Nah, kemudian limbahnya itulah yang untuk hiu, untuk aromaterapi, itu limbahnya. Jadi parfumnya itu Pak bisa jadi salah satu mungkin ekstrakan yang kulit-kulit itu kali Pak ya, yang nggak ternilai di sini. Yang tidak ternilai, itulah limbahnya tadi. Parfum gitu Pak. Iya. Limbahnya itu aja bisa jadi parfum itu Pak. Iya. Nah, kemudian kalau di Bangka Belitung itu kebetulan Pak, maaf saya potong. Saya kebetulan ada aroma gaharu juga nih, ini parfum gaharu nih ya. Kebetulan ini yang saya jual, tapi ini memang bukan asli sulingan ya. Bukan sulingan ya Pak ya. Tapi ini parfum. Dalam arti kata ya mungkin di Arab sana udah dicampur lagi dengan mereka, bahkan aroma-aroma buah segala macam gitu mungkin ya. Boleh. Coba. Masya Allah jatuh dia. Iya. Aduh ini Pak. Boleh Bapak cium Pak nih. Coba. Aromanya. Aroma kayu kira-kira. Ini memang kayu gaharu tapi sudah dicampur. Dicampur betul. Ya. Tapi dicampurnya bukan dengan alkohol ya Pak ya? Tidak. Tapi kalau yang nanti
bisa kita saksikan setelah kita buat penyulingan itu aromanya 24 jam walaupun kita bawa mandi itu kita Nggak hilang Pak ya, nggak hilang. tidak akan hilang. Oh, berarti itu yang sulingan pertama itulah yang harganya sampai jutaan itu Pak ya. Kalau Iya. misalkan dia diekstrak gitu Pak ya. Bahkan Iya. itu kalau di Arab sana kalau kita tengok di internet juga bisa tahu ya teman-teman ya. Kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu Pak ya. Dinding-dinding itu dilap-lap Nah, gitu itu kan. tadi. Bahkan suasananya itu wangi kemana-mana gitu Pak. Jadi bahkan sampai saat ini digalakkan Iya, di Eropa juga aromaterapi di spa itu pakai gaharu karena memang kita bisa Relaksasi Pak ya. untuk relaksasi. Relaksasi pikiran. Jadi meditasi memakai aroma gaharu. Nah itu tadi. Dan aroma gaharu itu dibakar dari limbah yang sudah tidak terpakai. Bahkan dari limbah itu ya. Iya. Masya Iya. Allah. Tapi kalau yang asli dari betul-betul apa namanya gubalnya tadi, Wah, itu yang harganya luar biasa itu Harganya ya, Pak luar ya. biasa. Itu bisa jadi itu untuk apa Pak ya? Untuk kosmetik mungkin kali Pak ya, makanya mahalnya. Atau mungkin untuk dari pabrik segala macam apa? Kalau itu memang untuk ritual-ritual keagamaan. keagamaan Pak ya. Iya, Tapi makanya- mungkin yang karena yang belinya sultan-sultan Dubai atau Iya. sultan-sultan Arab ini, Raja-raja makanya minyak itu, harganya makanya luar biasa harganya luar Pak ya, biasa. mahal-mahal Pak ya. Iya. Masya Jadi kebudayaan mereka kan untuk memakai wangian Uangin kan. gitu ya, ya. Nah, jadi memang kita yang kadang-kadang di Indonesia ini salah persepsi. Iya, Kalau iya. udah bakar gaharu, bakar kemenyan, oh ini manggil setan, tidak kan? Oh, tapi kalau Nah. yang pastinya gini Pak, kalau menurut saya ya, ini mungkin sedikit apa juga ini klarifikasi, gaharu itu berbeda dengan kemenyan, betul nggak Pak kira-kira? Berbeda memang. Berbeda kan? Berbeda. Jangan sampai salah persepsi ya Pak Ya, ya. Nah, gaharu hanya berbeda saja dengan memang kemenyan. kalau karena gaharu ini mahal di Indonesia, ya orang jarang pakai. Orang jarang Lebih pakai. bagus orang jual. Iya betul Nah, betul, itu. betul. Nah, ada lagi satu yang ingin saya sampaikan. Manfaat dari penyulingan tadi. Mm-mm. Jadi air destilasi tetesan yang sudah seharusnya dibuang itu, Mm-mm. inilah yang bisa kita buat, kita campurkan jadi sabun, Oh. kemudian minuman kesehatan. Kalau di Bangka Oh, Belitung gitu. airnya itu per 400 mili Ah, ah, ah. itu 24.000 harganya di Bangka Belitung. Oh, Masya Air Allah. destilasi itu. Artinya itu air limbah itu Pak ya? Air limbah itu. Air bisa bekas jadi tetesan. sabun ya Pak ya? Iya, bisa jadi sabun, kemudian Jadi bisa untuk sabun. minuman kesehatan. Bisa jadi minuman juga Pak? Minuman kesehatan. Masya Allah, bisa diminum Pak ya? Bisa diminum. Kami di sana Masya minum Allah. itu. Makanya wajar ya, kalau sepengetahuan saya, menurut Bapak gimana Pak? Kalau nggak salah pernah dengar nih Pak ya, hadis entah ayat Al-Quran itu, kalau pohon gaharu ini salah satu pohon yang ada di surga gitu. Benar. Betul kan? Nah, bisa dilihat di Masya Allah. YouTube ya, Iya, iya. bahwasanya ada 4 pilar di Ka'bah itu, ya tiang Ka'bah, 3 dari kayu gaharu. Betul Pak, betul. Nah itu. Mm-mm. Masya Allah, Artinya, luar biasa. selama ini saya ini merinding nih. Kenapa? Karena saya biasa nengok di YouTube. Sekarang saya melihat langsung ini ada pohonnya ini. Iya. Pohonnya Masya Allah. Dan bisa kita lihat ini seluas 3 hektar ini. Seluas 3 hektar ya. bisa Ini banyak pohon gaharu. banyak pohon rata-rata. gaharunya ya. Iya. Masya Allah. Ah, Jadi Pak istilahnya Ya. ini kalau misalkan kita bisa tengok keliling lagi Ya. dengan posisi besar seperti ini, kalau misalkan nih Pak kita ada Ya. pembeli nanti Pak ya, Ya. mereka minta ini misalkan saya beli gitu Pak ya, ya, ini langsung dipanen apakah nunggu lagi nih? kita tunggu. Tunggu lagi Pak ya? Iya, karena Paling kan cepat lah Pak, paling cepat. Paling cepat 3 tahun. 3 tahun ya. 3 Setelah tahun. dibeli, seperti ini kan pohon masih mentah, belum diinokulasi. Oh. Dibeli, kemudian kita inokulasi 3 tahun baru kita panen. Oh gitu. Ah, Artinya kalau mau cepat paling cepat 3 tahun. ya. Kalau Terkecuali ada pohon lain Pak ya? enggak terkecuali tadi untuk apa minyak. Oh, minyak. Nah, kalau untuk minyak 1 tahun kita udah bisa panen. Oh gitu. Jadi kalau Ya. misalkan ada yang mau beli, Ya. nanti tinggal disuling Pak ya, disuling Ya, di sini. kita nanti inokulasi, bisa oles. langsung diproduksi di sini. Iya, itu bisa. 1 tahun artinya 1 tahun, bisa langsung digunakan Pak ya. Kita bisa langsung produksi Dia minyak. 1 tahun itu masa proses dia itu Pak ya, proses Iya. penyulingan itu Pak ya. Bukan penyulingan, Oh, proses pembentukan resin di pembentukan dalam resin itu. tubuh ini. Oh, jadi yang buat lama itu pembentukan resinnya. Resin. Di dalam tubuh. Oh, jadi setelah dia diresin, itulah menunggu tadi mungkin jangka 1 tahun. 1 Pak, ya? tahun. Nah, Setelah 1 tahun, barulah sebenarnya disuling-suling. baru Itu kita sebenarnya, suling. Oh, bisa dibilang sebentar Pak ya, nggak Sebentar. lama ya. Nggak- Penyulingan sekali satu periode penyulingan 40 jam saja. Oh, cuma 40 jam. Iya. Gitu. Jadi yang buat lama cuma resinnya itu tadi. ya? Pembentukan resin Pembentukan aja di sini. resin tadi. Iya. Oke, itu aja ya, teman-teman, singkat dulu karena nanti ini bakalan kita ngobrol lebih panjang lagi nanti ya di segmen selanjutnya. Ini yang pastinya kita udah kelihatan ini adalah pohon gaharu. Ukuran besarnya kurang lebih seperti ini yang ada saat sekarang ini
saya kunjungi. Tapi kalau memang teman-teman mau lihat yang lebih besar lagi, ada lagi Pak ya, yang lebih besar lagi daripada ini. Ada. Dan ini juga lumayan besar nih kalau menurut saya ya. Hampir dipeluk ya satu tangan manusia, pelukan manusia udah lumayan juga nih ya. Sekitar 40 diameter kayaknya ada nih Pak ya. Ada 40 cm ya. 40 cm diameternya ya. Ada. Nah, garis tengahnya. Bisa nih, nah, ada juga yang kita punya yang di Damuli itu diameternya mencapai 1,5 meter. 1,5 meter. Itu di daerah mana Pak? Di Labura. Labura. Daerah Labura. Iya, tapi kalau misalkan teman-teman ada relasi atau siapapun yang mau beli daerah sana, bisa nanti kita antar ke sana Pak ya. Siap. Yang pastinya kita coba ini lihatkan dulu sampelnya, modelnya seperti inilah kurang lebih. Begitupun untuk teman-teman kita yang kira-kira berminat untuk menjadi petani gaharu, boleh menghubungi Abang boleh. Bang Taufik. Saya boleh. Nanti kita langsung bantu jumpakan dengan Pak Zen, boleh nanti yang baik dari mulai penyediaan bibit, kemudian perawatan Hmm. sampai inokulasi dan pemanenan, dibimbing serta pemasaran akan kita bimbing. Dibimbing langsung oleh pakarnya langsung ya. Kalau saya hanya sebagai membantu teman-teman semua. Karena kita Pak peduli dengan ekonomi Indonesia. Siap, harus. Saat sekarang ini kita sudah melihat bagaimana ekonomi kita itu sangat jauh dibandingkan negara-negara lain. Tapi bagaimana kita langsung mengambil peluang ini Pak ya. Ya, siap. Artinya jangan disia-siakan gitu Pak ya. Karena Betul, siap. kalau kita tanam sekarang nggak mungkin 1 tahun langsung panen. Jadi artinya kita harus melek nih. Tanam sekarang ayo. Yang punya tanah nganggur 1 hektar 2 hektar saya nggak dimanfaatin ya Pak ya. Benar. Nah, coba kita bisa bayangkan ini sangat melimpah bahan baku ya. Iya. Nah, daun ini bisa kita buat teh ya, yang manfaatnya sebenarnya untuk kesehatan luar biasa. Kenapa kita mesti pakai obat-obat kimia? Gitu. Bahkan teman-teman bisa cek sendiri ya, di Google juga bisa cek sendiri. Bisa cek sendiri. Kalau misalkan mau browsing bisa. Ini gaharu bukan tanaman yang musiman ya. Ini bahkan sudah disebutkan dalam hadis juga, ini tanaman yang sudah ada di surga artinya. Tapi kalau sekarang ada di dunia, kenapa kita nggak manfaatin? Otomatis kan ada manfaatnya ini, banyak ini gitu. Benar sekali. Karena Allah itu udah pasti ciptakan sesuatu itu ada manfaatnya gitu. Pasti. Apalagi sudah dituliskan juga kan, Masya Allah. Siap. Jadi teman-teman jangan ragu nih, buat yang mau jadi petani gaharu ataupun jadi eksportir gaharu, jangan ragu-ragu. Kita harus yakin, kita bantu teman-teman semua. Mau yang jadi petani, mau jadi eksportir, mau jadi pedagang, kita akan siap bantu teman-teman semua, kita siap berkolaborasi. Nah, artinya dengan Pak Zen siap membantu, saya siap membantu. Oke, itu aja dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kepanjangan, kasihan kameramen.